Halo, assalamualaikum sahabat Amica. Kali ini Amica masih mau kenalin satu tanaman yang mungkin didengarnya tuh udah sering, tapi sebenarnya itu bukan nama sebenarnya. Nah, biasanya tuh ya kemarin Ami udah bahas banyak banget masalah bunga, apalagi tanaman Miana ya. Kali ini tuh masih tentang Miana yang kita dengar, tapi sebenarnya itu bukan Miana. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini salah satu contoh Miana. Dan juga Amica udah banyak bahas tentang Miana loh di video-video sebelumnya, gimana cara bikin Miana rimbun, menanam satu pot itu ada 2 batang Miana, terus gimana melebarkan daun Miana, gimana ngerawatnya, tipsnya, terus gimana cara merawat ya. Pokoknya semuanya udah Amica bahas tentang Miana. Nanti Amica akan bikin lagi next video gimana cara water propagation, menumbuhkan akar pada Miana dan tanamnya di mana gitu ya. Nah, kali ini Amica mau ngebahasin tentang Miana salju bagi teman-teman yang udah pernah dengar Miana salju ya, seperti ini. Nah, kalian udah pernah dengar Miana salju, terus bangun-bangun dan segala macam itu Amica akan bahas. Sebenarnya teman-teman, ini adalah daun jintan yang mana daunnya tuh wangi banget. Kalau kita pretelin aja tuh daunnya tuh wangi, tapi bagiku aku kurang suka ya. Nah, sebenarnya ini adalah tanaman Plectranthus amboinicus. Jadi memang masih sama-sama keluarga Coleus, tapi ini daunnya itu lebih kayak beludru teman-teman. Jadi warnanya tidak putih hijau kayak gini aja, ada yang warna hijaunya ya. Terus nama lokalnya itu bisa disebut daun jintan dan atau bangun-bangun atau daun hati-hati. Kayak banyak panggilan gitu ya teman-teman ya. Seperti Miana kebanyakan, tanaman ini juga merupakan tanaman perennial teman-teman ya. Tanaman yang dimana itu usia hidupnya tuh lebih dari 2 tahun. Cuman untuk Miana ini ya sama ya, pokoknya seluruh Miana tuh gini. Mereka tuh kalau seandainya kita pangkas, mereka akan semakin rimbun, menambahkan cabang-cabang baru. Tapi kalau kita biarkan, maka dia akan semakin tinggi. Jadi kayak ke bawahnya tuh lebih kelihatan kosong. Batangnya tuh akan semakin tua. Tapi kalau seandainya kita potekin terus tuh, dia batangnya tuh kayak gini teman-teman, lebih rentan patah. Terus kayak ada lapisan gitu ya, kulit tipis gitu, kayak kulit ari gitu loh teman-teman. Nah, kebetulan yang ini memang daunnya tuh beludru halus banget, terus mengeluarkan wangi. Kalau seandainya kita potek aja tuh dia mudah patah dan mudah terluka gitu loh, kayak abis kita pencet gitu, ketahuan bentuknya tuh memang kayak abis dipencet. Nah, kayak gini, jadi merusak batangnya langsung, merusak daunnya langsung. Makanya ketika aku setiap merepotting Miana itu pasti aku kasih tahu sama kalian kalau mau moteknya itu pakai alat, pakai gunting, jadi biar tidak melukai batang Miana yang tertinggal ataupun batang Miana yang kita ambil gitu. Karena mereka kalau udah rusak tuh rentan busuk teman-teman. Nah, sama nih seperti ini. Dan coba deh lihat tekstur tekstur daunnya ya. Jadi memang beludru, ada garis-garis, dan di bagian belakangnya juga kayak gitu. Cantik banget teman-teman kalau dilihat. Jadi ini ada juga versi hijaunya, ada juga yang versinya seperti ini. Jadi kalau yang versi hijaunya tuh ya lebih kurang kayak nggak ada putih-putihnya ini ya, kayak cocor bebek sih menurutku. Nah, cuman ini banyak panggilan teman-teman. Ada juga sih orang yang bilang Miana ekor naga, Miana salju, dan segala macamnya. Jadi mereka ini masih satu saudara, masih satu keluarga gitu ya. Dan ini setelah aku tancepin di dalam pot yang menjuntai, mereka cantik asalkan rajin dipotek kayak gini. Ini udah makan rimbun karena kemarin aku sempat udah potek-potekin teman-teman. Tapi kalau seandainya kalian mau bikin ini tanaman tuh berdiri ya, kayak Miana lainnya, itu bisa juga. Ini kan kebetulan aku taruhnya di dalam potnya untuk menggantung. Jadi waktu dia mengeluarkan sulur gitu, cabang baru gitu, aku langsung patahin. Jadi cabang barunya tuh nanti jadinya malah seperti ini, kayak menjuntai gitu teman-teman. Jadi tinggal kalian aja nih maunya seperti apa ya. Nah, untuk daun jintan ini sendiri
tingginya tuh bisa lebih dari 1 meter loh, batangnya tuh yang berruas-ruas kayak tadi. Terus kalau kalian potek maka akan semakin tinggi. Nah, daunnya itu tunggal, artinya satu-satu kayak Miana ya teman-teman, ya tidak bergerombolan gitu. Terus lebih tebal ini daripada Miana yang lain, lebih berdaging gitu loh, berbentuk bulat telur, ujungnya runcing dan tepiannya tuh bergerigi. Kecuali bagian pangkal, jadi bagian pangkalnya tuh kayak apa ya, nggak ada geriginya. Perawatannya mudah juga teman-teman, sama seperti Miana lainnya, disiram pagi dan sore. Yang penting kalian perhatiin aja tanahnya, kalau terlalu kering kalian siram, tapi terlalu basah kalian bisa taruh di bawah terik matahari. Kalau mau menancapkan lagi tinggal potong deh batangnya yang kayak gitu. Kalian pilih aja satu batang yang udah memanjang, terus nanti kalian potong, tinggal ditancapkan. Kalau teman-teman suka jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe channel Ami Cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.